Assalamualaikum, hai sahabat podcast, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jumpa lagi sama aku, Rini Puspa. Di episode sebelumnya, di edisi Valentine, kemarin aku ngebahas tentang menjadi diri sendiri. Nah, di episode yang sekarang, kita akan sharing. Aku mau sharing nih dari apa yang pernah aku baca, yaitu cara mencintai diri sendiri. Gimana sih cara-caranya? Nih aku juga baru belajar nih, jadi kita sama-sama belajar ya. Aku sampaikan apa yang pernah aku baca ya, dan lagi aku terapkan juga gitu ya di kehidupanku. Semoga kita lebih mencintai diri kita, ya kan? Nah, yang pertama tuh caranya untuk kita mencintai diri kita, yang pertama adalah luangkan waktu. Kita harus meluangkan waktu untuk diri kita sendiri gitu. Nah, caranya gimana nih? Caranya sesibuk apapun rutinitas kita, coba deh kita luangkan waktu untuk diri kita sendiri. Misalnya kita membaca buku atau mendengarkan audiobook gitu ya, atau main game gitu, atau melakukan perawatan diri gitu di salon, ya kan? Banyak caranya gitu. Atau sekedar minum coklat hangat atau menikmati sebatang coklat gitu. Pokoknya berikan apresiasi untuk diri kita, menjadi rileks kembali dari rutinitas yang biasa kita lakukan. Gak perlu lama-lama, misalnya 1-2 jam aja gitu ya, di akhir pekan mungkin, atau setiap hari pun boleh gitu. Setiap hari kita bikin jadwal 1-2 jam di mana kita khususkan waktunya untuk diri kita sendiri. Kadang kan kita udah lelah gitu ya, apalagi nih emak-emak nih ya, dengan segala macam aktivitas di rumah gitu kan. Nah, kita bisa meluangkan waktu kita 1 jam misalnya dengan mendengarkan musik atau mendengarkan audiobook atau misalnya membaca buku gitu ya. Pokoknya sesuatu hal yang bisa membuat kita rileks dan happy lagi setelahnya gitu. Me time ini juga bisa memberikan manfaat positif terhadap diri kita, ya kan? Ke kesehatan mental kita, ke pikiran kita maupun ke fisik kita. Nah, yuk kita coba yuk. 1-2 jam aja, terserah mau setiap hari disisihkan waktunya atau mau di akhir pekan gitu. Nah, yang kedua, menjauhi orang toksik. Ya, menjauhi orang toksik ini juga salah satu bentuk mencintai diri kita. Nah, gimana caranya kita tahu keberadaan orang itu toksik gak sih terhadap kita? Misalnya gini, kita lagi ngobrol nih sama seseorang. Nah, coba deh setelah ngobrol sama seseorang itu tanya ke diri kita. Kita merasa senang gak ngobrol sama dia? Atau malah jadi tertekan? Nah, kalau kita merasa tertekan, maka itu termasuk toksik bagi kita. Jadi harus dihindari deh kayak gitu ya. Kalau kita ngerasa nggak nyaman ngobrol sama seseorang, ya udah, jangan diterusin gitu ya. Nggak perlu ngobrol lagi, bukan nggak perlu ngobrol lagi. Artinya kita kurangi untuk ngobrol atau bermain dengan orang-orang yang toksik terhadap kita gitu ya, yang memberikan efek gak asik gitu ke diri kita, karena itu akan mempengaruhi diri kita. Kadang kita akan merasa tertekan atau merasa nggak nyaman lah gitu ya, nggak merasa bahagia dan nggak merasa tenang gitu pada saat kita bersama dengan orang tersebut gitu. Lalu yang ketiga, berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, stop berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena apa? Setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu juga kita. Jadi ya gak perlulah kita merasa minder, kita merasa gimana gitu ya. Gak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain gitu. Coba deh melihat dari sudut pandang lain gitu ya. Kalau kita berbeda dengan orang lain, pastinya kita berharga di bidang yang berbeda pula gitu, di bidang tertentu. Jadi gak harus kita sama dengan mereka. Kadang
di media sosial ya, media sosial itu kan tempat dimana kita sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain, betul nggak? Saat melihat kehidupan orang lain lebih sempurna, lebih bahagia, pasti sering kita ngerasa insecure ya. Nah, jadi batasi deh pengguna media sosial untuk hal-hal yang kayak gitu ya. Jadi mending untuk hal-hal yang positif aja. Lalu yang keempat, luapkanlah isi hati, itu juga termasuk salah satu mencintai diri sendiri. Nah, maksudnya gimana nih? Kita jangan memendam rasa sedih, memendam rasa marah, memendam rasa kecewa terlalu lama. Nggak usah. Lupakanlah semua emosi-emosi negatif itu. Ya. Itu juga yang selalu aku lakukan ya gitu. Jadi kita harus meluapkan isi hati kita. Kita harus melepaskan emosi. Kalau kita misalnya kesel, sedih, lalu nggak bisa nyampein ke orang tersebut gitu ya, ya udah. Biasanya sih aku nangis gitu ya, nangis, diam atau mengadu ke Allah gitu ya. Setelahnya pasti kita akan merasa lega. Jadi lebih baik kita luapkan gitu. Atau bisa kita caranya dengan menulis buku harian, atau bicara dengan diri sendiri di depan cermin gitu ya. Yang aktivitas seperti itu tuh bisa bikin kita lega gitu. Jadi kita harus menciptakan pikiran kita tenang. Karena pikiran tenang itu adalah kunci kita mencintai diri kita. Nah, yang kelima, menetapkan batasan dan bersikap tegas. Nah, ini juga salah satu cara untuk mencintai diri kita nih. Artinya gini, kita harus berani mengatakan tidak pada hal-hal yang kita emang gak bisa ngelakuinnya. Jadi kita gak usah memaksakan diri kita hanya untuk menyenangkan perasaan orang lain. Ya kan? Kadang kita, oh ya deh aku bisa gitu. Padahal tuh kita gak bisa ngelakuin itu, jangan. Itu bahkan bikin kita jadinya tertekan gitu. Jadi kita harus bisa mengatakan tidak, bersikap tegas untuk hal-hal yang memang kita gak bisa lakukan gitu. Jadi kita gak usah memaksakan diri kita, malah itu akan menyakiti diri kita sendiri gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu ada lagi cara lain, yaitu memaafkan ya, memaafkan diri kita, berdamailah dengan diri kita gitu, menerima kekurangan diri kita, memahami kelebihan kita dan mengasah kemampuan kita itu lebih dalam lagi. Apalagi ya, itu sih ya yang baru-baru ini aku baca gitu ya, 5 cara tadi itu mudah-mudahan bisa kita terapkan ya, kita coba nih gitu, kita coba. Jadi biar kita lebih mencintai diri kita, karena kan kuncinya kalau kita mau mencintai orang lain, baiknya kita mencintai diri kita dulu kan gitu, agar kita selalu happy. Karena sebenarnya hidup ini tuh sederhana, gak usah dibuat rumit ya kan. Cukup kita bersyukur dan tersenyum, maka kebahagiaan itu akan menyelimuti diri kita, betul gak? Ya kan? Kunci bahagia adalah bersyukur dan tersenyumlah. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Semoga bermanfaat ya. Bye.